Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kalian berada. Mari kita siapkan untuk menerima renungan pada hari ini. Mari kita angkat sebuah lagu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman dalam renungan hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis tanggal 26 Januari 2023 bertema memelihara janji Allah dengan hidup kudus. Saya berharap saudara-saudara sudah membaca Kejadian pasal 38 sampai pasal yang ke-40. Renungan kita hari ini berpusat pada Kejadian 39 ayat 9b. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, hari ini kita akan melanjutkan renungan cerita tentang kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37, Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Dan orang Ismail itu juga membawanya ke Mesir dan dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun yang adalah seorang kepala pengawal raja. Apa yang terjadi dengan Yusuf setelah sampai di Mesir dan bekerja di dalam istana Firaun? Apakah hidupnya akan lebih baik? Inilah yang akan kita renungkan bersama melalui tema memelihara janji Allah dengan hidup kudus. Saudara, di dalam Kejadian pasal 39 ini, Yusuf menghadapi 4 kali ujian memelihara janji Allah dengan hidup kudus. Pertama,
hidup di negeri orang, yaitu di Mesir, dan bekerja di istana raja. Dalam Kejadian 39 ayat 1-6 bisa dilihat ujian memelihara janji Allah yang dihadapi Yusuf adalah hidup di negeri orang, di negeri Mesir. Kehidupan di Mesir tentu berbeda dengan kehidupan bersama kedua orang tuanya. Apalagi ia harus bekerja sebagai budak dari Potifar yang adalah kepala pengawal Raja Mesir. Pasti tidak mudah, bukan? Tetapi di ayat 2 dan 3 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Dengan kata lain, Yusuf dapat melewati masa sulit itu. Yang kedua, godaan seksual dari istri Potifar. Yusuf berada dalam keadaan yang sangat berbahaya karena istri Potifar terus-menerus membujuk Yusuf untuk tidur bersama. Walaupun setiap hari Yusuf mendapat godaan seperti ini, tapi ia tidak tergoda sama sekali. Bahkan dari mulutnya keluar perkataan yang luar biasa ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Istri Potifar tetap tidak melepaskan dia dan mulai memperkuat aksinya dengan menggoda. Di Kejadian 39 ayat 12 berkata, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sampai berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Akhirnya ujian kedua itu pun dapat dilewati tanpa berbuat dosa. Yang ketiga, saudaraku, Yusuf mendapat fitnah dari istri Potifar. Karena tidak berhasil mendapatkan Yusuf, istri Potifar malu, menjadi marah, dan dia memfitnah bahwa Yusuf mau menodai dia. Meskipun difitnah, Yusuf tetap memperlihatkan ketegaran dan ketenangan dalam menghadapi situasi itu. Ia tidak melawan, tapi ia menerima keadaan itu. Sepertinya ia kalah, tetapi sebenarnya tidak. Ujian ketiga ini pun dapat dilewati dengan baik. Walaupun akhirnya ia harus masuk penjara. Yang keempat, di penjara karena mempertahankan integritas. Ujian keempat, Yusuf harus tinggal di penjara bersama tahanan-tahanan raja yang lain. Hidup di penjara tentu tidaklah mudah, itu terlalu sulit bagi seorang Yusuf. Tapi Yusuf dapat melewati dengan baik karena kepala penjara suka terhadap dia. Bahkan ia mendapat kepercayaan dari kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu bisa kita baca di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Saudara, prinsip memelihara janji Allah dengan hidup kudus membuat Yusuf, satu, ada penyertaan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2, 3, 21 dan 23. Penyertaan Tuhan itulah yang memampukan Yusuf dapat bertindak benar. Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertainya sehingga ia tidak bersungut-sungut dalam menghadapi berbagai-bagai ujian dalam hidupnya. Dari saudara-saudara menjual dia sampai dia difitnah masuk penjara, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Karena itu Yusuf memiliki kesaksian hidup yang baik. Dengan penyertaan Tuhan dan menghadapinya dengan tanpa bersungut-sungut, maka Yusuf bisa melewati berbagai ujian di dalam kehidupannya. Yang kedua, Yusuf selalu bersandar dan berpegang pada firman Tuhan, serta Tuhan senantiasa ada dalam hatinya. Dari mana kita tahu bahwa di dalam hati Yusuf selalu ada Tuhan? Itu kita bisa temukan dalam perkataannya seperti ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu di Kejadian 39 ayat 9b.
ketika godaan datang, Yusuf ingat ada Tuhan dan dia takut akan Tuhan sehingga ia tidak berbuat dosa. Yang ketiga, Yusuf tidak pernah memakai caranya sendiri untuk menyelesaikan ujian yang dia hadapi. Saudara, dari Kejadian 39 ayat 6 kita tahu dia bukan orang yang lemah, tapi Yusuf adalah seorang yang gagah, yang kuat dan cekatan. Dia memiliki kepintaran dan kekuatan yang luar biasa. Ia selalu menunggu waktunya Tuhan dan terus menjalaninya dengan baik. Pelajaran penting dari bagian ini juga mengingatkan kita bahwa walaupun ada penyertaan Tuhan, selalu bersandar dan berpegang pada firman Tuhan, bahkan hati kita selalu ada Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan dalam hidup kita. Cerita kehidupan Yusuf memberitahukan kepada kita, semakin Yusuf mempercayai Tuhan, semakin berat tantangan yang akan dihadapinya. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ia yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak pernah salah. Refleksi, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf, yaitu memelihara janji Allah dengan hidup kudus. Sehingga apapun ujian yang akan kita hadapi, pasti kita akan melewatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk memelihara janji Tuhan dengan hidup kudus. Tuhan, tuntun kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga janji Tuhan iya dan amin bagi kami. Hamba berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam keterikatan mereka. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bersama Allah kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami terus. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.